Jika memerlukan informasi data ASN, bagaimanakah cara mendapatkannya? Untuk mendapatkan informasi data ASN, caranya adalah sebagai berikut. Apa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan layanan informasi ASN? Persyaratan yang diperlukan adalah sebagai berikut ini. Ada SK yang hilang, bisakah mendapatkan salinannya di BKPP? Bisa, yaitu dengan cara sebagai berikut ini. Apa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan salinan SK? Untuk mendapatkan salinan SK, persyaratannya adalah sebagai berikut. Persyaratan dan prosedur secara lengkap dapat dilihat di anjungan informasi di bawah ini. Persyaratan layanan cuti PNS. Untuk melakukan cuti tahunan, persyaratannya adalah sebagai berikut ini. Kalau untuk melakukan cuti besar, persyaratannya adalah Oh iya, ada lagi cuti di luar tanggungan negara. Untuk mengajukannya syaratnya adalah sebagai berikut ini. apakah Anda sedang sakit, hamil atau akan melahirkan? Persyaratan mengajukan cuti sakit adalah sebagai berikut. Sementara itu, untuk mengajukan cuti melahirkan adalah sebagai berikut. Aku punya alasan penting nih, boleh cuti gak? Boleh, untuk mengajukan cuti karena alasan penting, persyaratannya adalah seperti berikut ini. Prosedur dan persyaratan secara rinci bisa dilihat di anjungan informasi di bawah ini. Apakah Anda sudah bekerja selama 10 tahun, atau 20 tahun, atau bahkan 30 tahun? Maka Anda dapat mengusulkan Satya Lancana Karya Satya. Untuk mengusulkannya harus melampirkan persyaratan sebagai berikut.
Syarat untuk mengusulkan bantuan Korpri bagi anggota yang meninggal adalah sebagai berikut. Dan jika yang meninggal adalah suami atau istri anggota, persyaratannya adalah. Sementara itu, persyaratan untuk mengajukan bantuan pensiun adalah sebagai berikut. Dan bantuan untuk anggota yang harus rawat inap persyaratannya adalah dan yang terakhir, bantuan transport untuk anggota yang pindah atau mutasi adalah Berikut prosedur untuk pengajuan bantuan Korpri. Pelatihan kepemimpinan terbagi 3 yaitu, pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, dan terakhir pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan prosedurnya adalah sebagai berikut. Persyaratan mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas adalah sebagai berikut ini. Dan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator persyaratannya adalah Terakhir, persyaratan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 adalah sebagai berikut. Persyaratan untuk mengikuti pelatihan teknis dan pelatihan fungsional adalah Sementara itu, prosedur untuk mengikuti pelatihan teknis dan pelatihan fungsional adalah sebagai berikut ini. Untuk pelatihan dasar calon PNS, persyaratannya adalah sebagai berikut. Dan prosedur untuk pelatihan dasar calon PNS seperti disampaikan berikut ini. Semua persyaratan dan prosedur layanan Subidang Diklat lebih lengkapnya dapat dilihat di anjungan informasi di bawah ini. mutasi terbagi 3 yaitu, mutasi masuk Kabupaten Tabalong, mutasi keluar Kabupaten Tabalong, dan mutasi di lingkungan Kabupaten Tabalong. Pertama, untuk mutasi masuk Kabupaten Tabalong, persyaratannya adalah sebagai berikut. Dan prosedur untuk mutasi masuk Kabupaten Tabalong adalah seperti ini.
Kedua, untuk mutasi keluar Kabupaten Tabalong, persyaratannya adalah sementara itu, prosedur untuk mutasi keluar Kabupaten Tabalong adalah seperti ini. Dan yang terakhir, syarat mutasi di lingkungan Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut ini. Dan untuk prosedur mutasi di lingkungan Kabupaten Tabalong adalah usulan kenaikan pangkat. Usulan kenaikan pangkat ke juru muda tingkat 1 golongan ruang 1B sampai dengan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Persyaratannya adalah dan untuk prosedur pengusulannya adalah sebagai berikut. Usulan kenaikan pangkat ke pembina golongan ruang 4A sampai dengan pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Persyaratannya adalah dan prosedur pengusulannya adalah sebagai berikut ini. Usulan kenaikan pangkat ke pembina utama muda golongan ruang 4C sampai dengan pembina utama golongan ruang 4E. persyaratannya adalah dan untuk prosedur pengusulannya adalah sebagai berikut. Persyaratan dan prosedur lebih jelas dapat dilihat di anjungan informasi di bawah ini. SK Kenaikan Gaji Berkala. Untuk persyaratan pengusulannya adalah dan untuk mekanisme prosedur pengusulannya adalah sebagai berikut. Ujian dinas.
Persyaratan ujian dinas adalah dan prosedur untuk ujian dinas adalah sebagai berikut. SKCPNS ke PNS. Persyaratannya adalah dan prosedurnya sebagai berikut ini. SK jabatan fungsional tertentu. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Dan sistem mekanisme prosedur pengusulannya adalah peninjauan masa kerja. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Dan sistem mekanisme prosedur pengusulannya adalah semua persyaratan dan prosedur dapat dilihat di anjungan informasi di bawah ini. Persyaratan untuk mengusulkan pensiun. Prosedur untuk mengajukan pensiun. Persyaratan untuk mengusulkan pensiun punah. Dan prosedur untuk mengusulkan pensiun punah adalah sebagai berikut.
Syarat pengusulan MPP. Prosedur usul MPP. Disiplin pegawai negeri sipil. Syaratnya adalah Sistem mekanisme prosedur disiplin PNS. Pemberhentian sementara dari jabatan karena menjadi tersangka tindak pidana. Syarat-syaratnya adalah dan prosedur pemberhentian sementaranya adalah untuk penerbitan KRIS dan Karsu syaratnya adalah sebagai berikut. Untuk penerbitan Karpek syaratnya adalah dan prosedur untuk penerbitan Karpek, Karsu, dan Karis adalah sebagai berikut ini. Persyaratan untuk mengusulkan surat keterangan melakukan perceraian adalah sebagai berikut. Dan prosedur untuk mengusulkan surat keterangan melakukan perceraian adalah semua persyaratan dan prosedur dapat dilihat di anjungan informasi BKPP di bawah ini. Tugas belajar. Untuk tugas belajar, persyaratan teknis pengusulannya adalah dan untuk persyaratan administratif pengusulannya adalah
Lalu, bagaimana prosedur untuk mengajukan tugas belajar? Apa persyaratan untuk mengajukan izin belajar? Persyaratan teknis dan administratif untuk mengajukan izin belajar adalah sebagai berikut. Bagaimana prosedurnya untuk mengajukan izin belajar? Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Persyaratan teknis. Persyaratan administratif. Ijazah yang dapat disesuaikan adalah sebagai berikut. Prosedur ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Pencantuman gelar. Persyaratan pencantuman gelar adalah sebagai berikut ini. Sistem mekanisme prosedur untuk pencantuman gelar adalah sebagai berikut ini. Persyaratan dan prosedur lebih jelas dapat dilihat di anjungan informasi di bawah ini.